Nenek, datang dan coba urinoir sapi. Tidak mengompol setelah makan. Sangat lezat. Lihat wanita tua itu berlari seperti hantu. Semua orang tercengang dan tidak mengerti. Jadi harus menurunkan harga daging sapi sebanyak mungkin. Sampai gratis. Setelah itu, mereka menyambut tamu pertama mereka. Tamu ini adalah seorang perawat dengan tubuh gemuk. Perawat kurus melihat bahwa bola daging sapi dijual secara gratis, jadi dia membeli makanan untuk dibawa pulang. Jadi menjual makanan pertama. Langkah besar ke pasar. Mereka semua tidak tahu harus berkata apa. Perawat kurus mencoba mencicipi bola daging sapi gratis. Dipanggil oleh dokter untuk mengunjungi pasien. Jadi bola daging sapi diambil sebagai makanan untuk pasien. Dibawa langsung ke bangsal orang dengan anoreksia. Ketika perawat kembali, keajaiban terjadi. Pasien yang benci makan aktif makan bakso. Itu bisa dilihat sebagai keajaiban dalam sejarah kedokteran. Dia sudah makan. Jadi perawat kurus membawa sekelompok pasien yang benci makan di sini. Dalam sekejap mata, semua bola daging sapi restoran telah tersapu. Tin melihat itu, tahu waktu sudah tepat. Jadi dia terus menaikkan harga bakso sapi. Dengan cepat mencapai 40 yuan per mangkuk. Tapi masih belum cukup pasokan. Membuat kalkun menghitung uang sampai tangannya lelah. Setelah itu, bakso sapi yang dapat menyembuhkan penyakit yang membenci makanan diterbitkan di surat kabar. Dalam sekejap, namanya Tin bersinar terang. Wartawan datang sangat ramai. Semua pengunjung memuji tanpa henti. Seseorang makan dan mengikuti ujian dan mendapat 100 poin. Jika seseorang memakannya, itu akan menjadi lebih indah. Tapi benarkah seperti itu? Tidak ada yang tahu tamu-tamu ini adalah orang-orang mereka sendiri yang berpura-pura. Ini seperti kucing memuji kucing dengan ekor panjang. Trik ini adalah trik khusus ketika dia masih menjadi dewa makanan. Setelah itu, dia ingin membuat nama hidangan daging sapi semakin terkenal. Dia melemparkan kelereng yang merangkak ke udara. Dan kemudian mulai bermain tenis meja. Membuat reporter bingung dan terkejut. Tidak lama kemudian, Paman Dat dan Duong Nguo melihat pemandangan ini dan tidak bisa mempercayainya. Main pingpong, apakah itu salah? Makan makanan asli. Tidak hanya enak tapi juga bisa dimainkan. Saya juga mau beli. Mereka berdua tidak ingin dia menjadi terkenal lagi. Jadi Paman Dat datang dengan trik berbahaya. Dia menyuap karyawan bank. Menawarkan pinjaman besar kepada Tin pembukaan cabang. Menunggu waktu yang tepat akan membuatnya bangkrut. Karena cabang-cabangnya terletak di tempat yang sunyi. Hubungkan tempat menjadi huruf mati. Tapi berjalan malam pasti akan temukan hantu. Tidak menyangka Tin menerima uang. Tidak melakukan dengan cara itu. Menghabiskan uang untuk makanan kaleng. Semakin banyak berbisnis, semakin makmur. Bahkan membuatnya jenius di dunia kuliner. Dan temui Paman Dat yang menyakitinya di upacara penghargaan. Bajingan. Bajingan. Kau sedang kemana? Sudah lama tidak bertemu dengan saya. Saya berpikir kau sudah mati. Saya sudah mati. Tapi kau melihat saya sekarang. Mengapa saya harus melayani kau? Karena saya hidup kembali. Saya mengagumimu. Tin hilang gelar dewa sejati. Baru 2 bulan. Telah kembali ke posisi yang tidak kalah dengan Paman Dat. Tin melihat kembali Duong Nguo yang pernah mengalahkan dia. Mengulurkan tangan dan membelai wajahnya yang gemuk. Tapi Duong Nguo sangat marah. Tiba-tiba, kakak kalkun mengambil tempat sampah dan menggedor. Yang mendapat tamparan adalah Paman Dat. Paman Dat adalah pemimpin untuk menghancurkan Tin. Untuk menghindari dia mengambil nyawa orang. Tin harus menarik dia. Tetapi masih mengambil kesempatan untuk menendang Paman Dat untuk balas dendam. Lalu Tin tarik dia ke dalam toilet. Dipegang erat-erat di lengan Tin. Kalkun tiba-tiba terasa sangat hangat. Langsung peluk Tin. Lalu cium bibir Tin.
Tin merasa tidak enak. Pada saat ini kepala angsa juga berlari masuk. Tin ingin menghapus rasa malu kalian berdua. Jadi dia marah dengan Kalkun. Kalkun marah langsung pergi. Setelah Kalkun pergi, Tin mencuci muka. Lalu, di pesta perayaan, Tin ingin mengambil kembali nama Dewa Makanan. Dan memutuskan untuk pergi ke sekolah memasak di Cina besok untuk belajar. Sekarang kepala angsa dan pria gendut berbicara tentang Kalkun. Katanya dulu dia secantik peri. Sampai suatu hari, seseorang datang ke tempat makan malamnya. Gunakan koran tentang dewa untuk makan Stephen Chow untuk meniup hidung. Kalkun menjadi marah ketika dia melihat itu. Jadi dipukuli oleh preman. Karena mereka terlalu banyak dan agresif. Kalkun ditusuk banyak kali. Dan ditusuk di otak oleh seorang preman. Buat gigi rontol semua. Sebabnya membuat Kalkun menjadi seperti sekarang. Ketika Tin sedang fokus dengarnya, Kalkun tiba-tiba muncul. Kau sedang omong apa, Dut? Aku tanya kamu sedang omong apa? Siapa suruh kau omong aneh? Sebenarnya dia suruh aku cerita ke kamu. Kalau sudah cerita ya udah. Tidak ada apa harus malu di sini. Sumpah sangat marah. Lihatlah penampilan Kalkun yang menarik. Seluruh tubuh Tin gemetar ketakutan. Dia memanggil taksi untuk melarikan diri di malam hari. Kalkun berdiri di sana, air mata kesedihan. Lalu Tin naik pesawat ke Hunan. Tetapi ketika sampai di sana, sekolah memasak tidak dapat ditemukan. Hanya melihat bahwa setiap sekolah memiliki papan nama. Hanya sekolah memasak yang tidak tersedia. Ketika Tin sedang sedih, Kalkun muncul. Tin langsung kaget dan kabur. Tapi Kalkun seperti bayangan. Akhirnya tidak lolos. Dia keluarkan satu kertas. Suruh Tin menggambarkan gambar panah menembus jantung. Tapi Tin hanya melihat dia. Pikirkan tentang gelar dewa makanan di masa depan. Bagaimana bisa sama wanita ini? Tapi pada saat itu, pembunuh dikirim sama Paman Dat datang. Di saat bahaya, Kalkun dorong Tin ke samping menutupi badan. Setelah suara tembakan, Kalkun jatuh di atas Tin. Ketika pembunuh ingin bunuh Tin juga, satu truk tiba-tiba muncul. Pembunuhnya harus buru-buru menyingkir. Tin mengambil kesempatan untuk melompat ke dalam mobil untuk menghindari kematian. Tapi dia belum tenang. Kemudian mobil itu melewati tikungan, membuatnya berguling menuruni tebing. Setelah itu, dia merangkak ke kuil Shaolin.